Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul thalabul ilmi, tafakkur ayat-ayatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masuk kajian tafsir Al-Fatihah ayat kelima, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemah gampangnya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Sebelum masuk ke tahap tafsir, pembukaan dulu, gambaran bagaimana sih di awal dari surat Al-Fatihah mulai dibahas Bismillahirrahmanirrahim, lalu Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang menjadi Tuhan segala alam. Ini idealnya manusia itu disuruh, kita umat Islam disuruh menghadirkan hati kita setiap kali kita membaca ayat-ayat Allah. Termasuk diantaranya segala puji bagi Allah, zat yang mengatur, Tuhan segala alam semesta, zat yang mengatur alam semesta. Idealnya ketika kita menghadirkan dalam otak kita, dalam hati kita, bahwasanya Allah yang mengatur seluruh alam, termasuk yang memberikan segala macam makanan, termasuk yang memberikan rizki, cacing, cicak dan sebagainya. Maka ketika saat itu kita membaca, idealnya, logikanya nggak ada lagi kegalauan dalam pikiran kita, nggak ada lagi putus asa. Kenapa? Gusti Allah yang ngatur. Dan ini menggunakan bahasa ghaib. Jadi dalam bahasa Arab dan mungkin bahasa Indonesia sama kurang lebih. Perkataan itu pertama mutakalim, yang berbicara, yang membaca. Ini saya misalnya. Yang kedua ada yang namanya mukhatab, yang diajak berbicara. Yang ketiga ada yang ghaib. Ghaib itu orang yang kita bicarakan yang saat ini tidak ketemu sama kita, yang tidak berhadapan sama kita. Mukhatab itu yang kita bicarakan itu ada di depan kita, itu namanya mukhatab.
Ghaib ini Rabbil Alamin, maka yang dibahas adalah zat yang mengatur segala alam semesta, di mana posisinya seakan-akan gak di depan kita. Kita membahas alam semesta yang sedemikian besar, yang mengatur itu Allah. Kita dalam bahasa, dalam logika kita itu jauh. Allah lah yang ngatur, maka posisinya ghaib. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Logikanya ini lagi-lagi ketika kalau kita menghadirkan Al-Fatihah dalam hidup kita, satu tadi Allah mengatur segalanya, otomatis nggak ada kegalauan, semuanya sudah diatur sama Allah. Yang kedua, Allah maha penyayang juga maha pengasih. Artinya sebagai umat Islam itu pasti disayang, pasti dikasih sama Allah. Lagi-lagi kita harus merasa terberkati, merasa ya Allah ternyata segalanya gini. Dan itu Ar-Rahman, ghaib, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih. Maliki Yaumiddin, Allah sebagai raja di hari akhir. Artinya apa? Manusia, umat Islam nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita hidup semuanya ini hidup di dunia, nanti ada lagi hidup di akhirat, yang semuanya harus mempertanggungjawabkan. Yang berbuat baik, iman dan amal soleh mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran insya Allah di surga, sedangkan yang berbuat jahat dan kufur akan di neraka. Dan itu harus ada dalam benak kita. Baru setelah itu, ini kan semua yang jauh, baru di dalam ayat ini iyaka, menggunakan engkau. Kalau tadi sana, sekarang sudah konsentrasinya ya Allah, engkau ada di hadapanku. Ini yang kadang-kadang ngapunten, ini ya sulit, tapi ya memang perlu latihan. Jadi sholat itu kalau bisa setiap yang dibaca, syukur-syukur setiap yang dibaca sama imam itu kita faham. Makanya minimal Fatihah aja faham. Kalau ayat selanjutnya kita belum paham, oke, nggak masalah. Karena banyak kosakata bahasa Arab yang panjang, makanya minimal Fatihah saja. Ketika sholat kita faham, syukur-syukur bisa membayangkan, syukur-syukur ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baru itulah yang namanya, mohon maaf, tahap khusyuk, naik tingkat. Khusyuk itu ada tahapan khusyuk dalam tahap Islam. Islam itu apa? Tahap amal perbuatan, tingkah laku kita. Ketika kita sholat gini, terus gak banyak bergerak, menundukkan kepala, melihat mata kita, melihat tempat sujud, gak banyak bergerak, itu sudah khusyuk. Tahap Islam terluar. Andaikan ini gampangan gambarannya, kita upacara, insya Allah kalau yang dulu-dulu atau bapak-bapak udah pernah lihat orang upacara, pokoknya arek iku gelem baris gak kakean pola. Anak-anak itu masih yang SD SMP, dia baris bener, nggak kadang-kadang kalau dulu itu ada yang duduk, lewayai berdiri duduk. Pokoknya berdiri, wayai wayai siap-siap, wayai hormat. Itu sudah memenuhi kriteria upacara yang benar. Sama dengan sholat panjenengan, sholat kita semua. Ketika kita sholat seperti jenengan lakukan, gak kakean, gak gini, gak. Kadang-kadang mohon maaf, ada juga orang itu dapat WA, SMS dulu. Kalau sholat di Masjidil Haram dulu itu saking macam-macamnya orang. Itu ada sholat dapat
diambil, dilihat, oh, lah ini ngapunten, sudah jauh, itu ada, entah karena ketidaktahuannya dalam sholat, karena di Masjidil Haram itu kan tidak semua orang berilmu ngerti banget tentang sholat, tapi itu pernah ada. Ketika kita melaksanakan sholat standar, tidak banyak bergerak, khusyuk menundukkan, itu sudah khusyuk, tahap paling dasar. Harusnya kita habis itu naik ke tahap selanjutnya. Badan kita, habis itu pikiran kita ada di tempat sholat kita. Kita ikuti, kita baca, kita simak bacaan imam, pikiran kita ada di dalam sholat kita. Maka itu khusyuk sudah naik tingkat. Selanjutnya jika bisa kita khusyuk naik tingkat lagi, kita bisa memahami, sadar dengan apa yang kita baca. Habis itu naik tingkat lagi. Jadi kita itu proses naik tingkat untuk menjadi khusyuk seperti yang digambarkan para sahabat, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Naik lagi baru bagaimana kita menghayati, menggambarkan apa yang kita baca itu. Selanjutnya baru bertahap naik. Maka kalau orang itu sudah bisa menghayati, bisa membayangkan apa yang dibaca, baru dia akan tahap yang lebih tinggi lagi. Ketika orang sholat khusyuk itu sudah tahap, kalau orang tasawuf itu nyebutnya tahap ma'rifat. Suatu saat, zata yaumin, suatu saat, saya langsung terjemah saja. Suatu saat Rasulullah melihat salah satu sahabatnya yang kalau di sini disebutkan namanya Al-Haris. Al-Haris kalau yang saya ketahui, yang terkenal itu dari kepala suku kabilah Bani Mustalik. Kalau nggak salah, beliau itu masuk Islam agak belakangan setelah Fathu Makkah, kurang lebih 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Artinya Islamnya itu nggak dari awal. Tapi kita perhatikan, faqala lahu, Nabi ketika melihat ada salah seorang sahabat yang bernama Haris, Nabi berkata, kaifa asbahta ya Haris? Sudah kayak ibarat kata, gimana? Sekarang gimana Haris? Faqala, Haris menjawab, asbahtu mu'minan haqqan. Kanjeng Nabi, insya Allah saya sudah benar-benar beriman. Faqala Rasul, Nabi menjawab, Nabi bertanya lagi, fanzur ma taqul. Coba buktikan apa yang kamu ucapkan, bahwasanya kamu itu sudah benar-benar mukmin itu. Coba jelaskan. Fa inna likulli qaulin haqiqah, fa ma haqiqatu imanuka? Haqiqatu imanika. Kata Nabi, setiap ucapan itu ada sejatinya, ada buktinya. Sekarang aku ingin lihat sejati imanmu itu kaya apa? Qala Haris berkata, azabtu nafsi anid dunya. Aku menjauhkan diriku dari dunia. Ini menjauh dari dunia itu bukan berarti tidak, bahasanya langsung menjauh, melepaskan diri dari dunia, terus meninggalkan keluarga, meninggalkan tugas, tidak. Ini kalau nggak salah Al-Haris ini ketua kabilah, tetap bertugas sebagai ketua kabilah. Kalau zaman sekarang ketua kabilah itu mungkin kepala desa atau kecamatan. Tingkatnya seperti raja kecil. Ketua kabilah di Arab itu seperti raja kecil. Ucapannya itu mutlak. Itu beliau tetap menjalankan tugas sebagai ketua kabilah, menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga. Tapi hati dan pikirannya itu nggak kemantil, nggak kecantol sama dunia. Tugas dilaksanakan, nggak mikir
aneh-aneh. Sedangkan kadang-kadang kalau kita kan nggak beda. Kita itu mikir no hasil. Wah, oleh piro. Yang kita jalankan bukan. Kadang menjalankan tugasnya kurang, sing dipikir hasilnya, gajine, bonusnya dan sebagainya. Sedangkan kalau azab tu nafsi anid dunya, itu menjalankan tugas gak mikir hasilnya, gajine, bonusnya gak dipikir. Itu azab tu nafsi anid dunya. Fa azhartu laili, maka aku malam begadang alias melaksanakan sholat, wa atma'tu nahari, dan aku puasa di siang hari. Jadi para sahabat itu malam sholat, siang puasa, itu hampir tiap hari. Wa ka'anni anduru ila arsy rabbi barizan, dan seakan-akan aku melihat arsy-Nya Tuhanku, arsy-Nya Allah itu jelas. Jadi ibadahnya itu sudah seakan-akan melihat. Arsy itu kelihatan tampak. Itu proses yang panjang pasti. Wa ka'anni anzur ila ahlil jannati yatazawaruna fiha, dan seakan-akan ketika beribadah itu melihat penduduk surga itu saling berkunjungan. Tahap ketika membaca ayat bahwasanya nanti di surga fi sururim marfu'ati wa akwabum mawdu'ah, itu terbayang bagaimana minuman sambil bercanda, para ahli surga sambil bercanda sambil minum, posisinya itu kebayang sama Al-Haris. Wa ka'anni anzur ila ahli nari yatadaghawna fiha ayatasoyahuna fiha, dan seakan-akan aku melihat penduduk neraka itu saling berteriak. Qala Nabi menjawab, ya Haris, wahai Haris, arafta, sudah ngerti kamu, falzam, maka teruskan. Bahasa kalau zamannya wong tasawuf, orang kalau sudah seperti ini, arafta, wis ma'rifat sampean. Nah, tahap ibadah yang seakan-akan melihat, inilah yang harus kita hadirkan dalam ibadah kita. Bukan hal yang jauh, tapi kita melihat ayat-ayat Allah itu jelas. Maliki yaumiddin, Allah pemilik hari akhir. Maka terbayang dalam benak kita bagaimana cerita-cerita orang yang masuk surga, terbayang dalam benak kita orang yang masuk neraka, orang yang berbuat begini akan diganjar begini. Kalau sudah masuk tahap ini, maka ketika iyyaka na'budu, ini seakan-akan kita ketika ibadah, ketika sholat itu langsung berhadapan Engkau, hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi langsung, kalau tadi masih jauh, ini sekarang sudah Allah itu ada di hadapan kita. Ketika Allah ada di hadapan kita, bagaimana kita bersikap? Kalau misalnya kita ngomonglah yang agak tinggi, bupati lah. Kalau bupati itu masih di sana, kita di sini ngomong bupati itu hebat dan sebagainya, itu kita sambil santai, sambil berbicara itu sambil ngopi. Oke, bupatinya di sana, kita membicarakan kehebatan bupati misalnya. Tapi ketika bupati ada di depan kita, bagaimana kita bersikap? Apakah kita dengan tetap santai? Ya pasti gini lah. Sekelas bupati, tinggi lagi gubernur, tinggal lagi misalnya ada presiden di depan kita. Nggak mungkin kita ngobrol santai. Pasti, nggih Pak Bupati, iya Pak Presiden. Ada rasa tunduk. Maka logikanya, ketika kita bilang iyyaka na'budu, itu ada rasa tunduk kepada Allah.
Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ada rasa tunduk, rasa takluk ketika kita membaca iyyaka na'budu, karena bukan di sana lagi, sudah di depan Anda. Kalau kita sudah bisa sholat seakan-akan Allah membayangkan, ini belum ma'rifat, itu tidak melihat Allah di depannya, tetapi seakan-akan melihat Allah di depannya, itu baru kita sudah masuk sukses. Dalam hadis ini sudah ma'rifat, dalam hadis yang lain sudah sukses mengamalkan yang namanya ihsan. Jadi kalau dalam hadis yang lain itu yang pertama, mahuwal Islam, apa itu Islam? Mahuwal iman, apa itu iman? Mahuwal ihsan, apa itu ihsan? Islam itu bahwa syahadat, sholat dan seterusnya. Iman itu kamu percaya kepada Allah, malaikat, rasul dan selanjutnya. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu ketika kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah ada di depanmu. Kalau belum bisa fa illam yakun yarak fa illam yakun tara fa innahu yarak. Kalau belum bisa seakan-akan berhadapan dengan Allah, minimal seakan-akan dilihat sama Allah, maka kita akan tahu bagaimana kita bersikap di hadapan Allah. Enggak ono itu yang namanya sombong. Ono wong salat cek sombong, cek ngorek, ngapunten, masih ngoreksi salate orang lain, masih ngoreksi alaipe orang lain. Bagaimana sikap dia di hadapan Allah ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kondisi bahwasanya ya Allah hanya kepadamu kami beribadah. Tafsir Syarawi menggunakan memaknai fal ibadah. Ibadah itu adalah khudu' lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biman haji, dengan metodenya Allah. If'al wala taf'al, kamu kerjakan dan atau kamu tidak kerjakan. Jadi aturannya Allah itu sudah jelas. Kamu kerjakan ini, kamu tinggalkan ini. Itu adalah namanya ibadah. Contoh, Allah memerintahkan kita itu sholat. Banyak ayatnya tentang sholat, tentang zakat. Tapi ada sekelompok orang, sekelompok kaum itu nggak mau sholat karena menggunakan metode ngapunten ngakal. Sing penting iku uang iku sholat iku sing penting eling nang Gusti Allah. Lah lebih baik eling tapi gak sholat dibandingkan sholat tapi eling. Itu sudah bukan ibadah, itu perintah Gusti Allah. Orang taat, orang manut iku gak budal orono, budal masih yang gruneng. Kan jenengan nyuruh anak, le, jebukno rokok le, masih itu, tapi dia tetap ngambil rokok, masih alhamdulillah. Dalam tanda kutip, jenengan itu masih senang, masih ikhlas, masih ridho dengan sikap anak walaupun ngomel. Oh, gak caca aja dikongkon biasa, tapi tetap diambil. Itu menunjukkan bahwasanya sampai taat, menunjukkan bahwasanya anak itu taat perintah jenengan. Sama ngapunten jenengan atau siapapun itu, ketika sholat cik gremeng, cik pikirane nang sholat Allahu Akbar, pikirane bahas masalah mang bal-balan mang piye menang apa gak ya, itu masih jauh lebih baik. Berarti menunjukkan panjenengan masih taat walaupun ngapunten pikirannya nang dindi. Sami dengan anak kecil yang masih masih disuruh, masih gremeng, walaupun idealnya harus naik tingkat kekhusyuannya itu.
Ini ada orang yang wes gak usah sholat, yang penting eling, terus dilogikakan semua. Padahal ibadah taat itu khudhu lillah bimanhajihi if'al wala taf'al. Tunduk terhadap aturan Gusti Allah, dikerjakan, laksanakan atau jangan kerjakan. Gak usah dineko-neko ngene iki mergo ngene, sing penting kan ngene. Itu bukan khudu, bukan ibadah. Padahal ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pada dasarnya orang kalau mau beradu logika sama orang, sing penting lah eling, sampean sholat gak eling padha wae. Cak, orang yang sholat itu menunjukkan bahwasanya dia ingat kalau dia itu hambane Allah, nurut diperintah ambek Gusti Allah. Walaupun ketika sholat itu pikirannya meliar, tapi sholat itu sendiri sudah menunjukkan bahwasanya dia ingat bahwasanya dia hamba Allah. Sholat itu kalau ada orang ngapunten, ada orang sakit sholat khusyuk, konsentrasi penuh, seakan-akan berdialog penuh terhadap Allah dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu hebat, Pak. Kenapa? Sholat itu ibadah spesial. Kalau jenengan zikir gini, pingin iling sampai Gusti Allah, duduk konsentrasi, gampang sekali sampai duduk iling zikir Allah, gampang. Konsentrasi nyambung dengan Gusti Allah gampang. Kenapa? Kita duduk. Tapi sholat itu bukan, jenengan gerak. Maka ketika Allahu Akbar gerak terus, susah untuk konsentrasi. Tapi Islam itu harus begitu. Islam itu jenengan kita semua bergerak, tapi pikiran tetap kepada Allah. Lah kalau meneng tok nang jero, ngapunten, meneng tok nang jero masjid terus eling Gusti Allah, gak nglakoni maksiat yo gampang akeh tunggale. Sing bagus ideal versi Islam adalah sampean nyambut gawe yo macul yo nang pasar tapi eling Gusti Allah. Itu hakikatnya sholat. Tetap bergerak tapi Allah yang dituju. Beda kalau cuma di masjid zikir, ya munggo gak nglakoni maksiat ya gampang, gak lapo-lapo gak ndelok wong wedok, gak ero macam-macam. Khusyuk gampang. Tapi kalau sudah bekerja, tugas, melayani masyarakat, masih ingat Allah, ingat gak korupsi, ingat gak nyolong, ingat amanah, itu baru Islam yang sebenarnya. Walizalika ja'ala sholata asasal ibadah. Oleh karenanya Allah menjadikan sholat itu sebagai asasnya ibadah. Wasujud wa muntahal khudu' lillah, dan sujud adalah puncaknya tunduk kepada Allah. Sujud itu adalah puncaknya tunduk. Kenapa? Li'annaka ta'ti biwajhika allazi huwa akramu syai'in fika wa tada'uhu 'alal ardi 'inda maudhi'il qadam. Kenapa? Karena engkau menaruh muka Anda, muka jenengan, padahal wajah adalah mulianya anggota badan. Yang paling orang itu ditaruh mana mukaku? Nah, bahasa saking mulyane muka, saking bagaimana kita bisa menjaga muka keluarga kita, maka muka ini adalah anggota badan yang paling mulia di badan manusia. Di saat sujud kita taruh di tempatnya kaki. Sujud ini muka itu kita taruh di bumi, kita taruh di karpet, padahal biasanya itu tempatnya kaki.
Maka ketika orang sujud itu tidak gak mikir no rai wisan. Ditelen di rai wis gak dipikir, raimu iku padha ngapunten bahasa rada kasar. Raimu iku padha ambek sikil. Maka sholat adalah notok-notoki khudu. Harusnya, idealnya orang yang sudah bisa sujud, sudah bisa menghayati sujud yang sebenarnya, sudah nggak ada lagi namanya sombong. Rai iki lho no sikil. Artinya manusia itu lapo sih sombong. Sudah nggak ada. Muntahal khudu lillah. Fayakunu hadza huwal muntahal khudu wa yatimmu hadza amaman nas jami'an fi shalat, dan itu akan lebih sempurna lagi ketika dilaksanakan salat berjamaah. Kenapa? Karena memperlihatkan, mengiklankan tunduk panjenengan di hadapan manusia semuanya. Artinya ketika seorang sudah mau sholat berjamaah, sudah menunjukkan bahwasanya cak kang deloken, aku tunduk nang Gusti Allah. Ketika kita semua sudah memperlihatkan ke tetangga kanan kiri, ke semua orang bahwasanya saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu setara semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang pangkat, semuanya mukanya, wajahnya setara semuanya. Tidak ada perbedaan di antara hamba-hamba Allah ketika sudah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatruda kullu minna al-kibra wal isti'la min qalbihi amama an-nas jami'an. Dan sampai tahap bagaimana sholat itu orang bisa mencapai derajat sholat yang benar, yaitu ketika sudah kita mampu mengusir rasa sombong, rasa lebih hebat, rasa lebih unggul dibandingkan yang lain. Itu baru ngapunten. Ketika orang sudah sholat sing bener iku tidak fokus ngopeni, boleh sampean kita sholat sing wapi, Allah dipancarno nang kene selurus-lurusnya, ruku selurus-lurusnya, sujud sebaik-baiknya, bacaannya bismillah boleh. Tapi ketika kita sudah ngoreksi sholate wong, maka sholat kita itu pada dasarnya belum apa-apa. Sholat kita bisa begitu Allahu Akbar, melihat itu bener gak sih? Apalagi sudah memperhatikan yang lain, itu menunjukkan bahwasanya kita sudah ada rasa sombong, rasa isti'la, merasa lebih tinggi di hadapan orang lain. Openi sholat kita dulu, baru kalau mau menegur dan sebagainya monggo setelah sholat. Tapi rata-rata ngapunten, kita bisa masuk sholat yang hakikah adalah ketika kita sudah tidak ada lagi merasa lebih hebat, lebih unggul dibandingkan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Maka kalau kita melihat iyaka, bisa saja na'buduka, bahasa Arab itu kami beribadah kepadamu, bisa. Tapi Allah mengajari kita bukan hanya ka, tapi iya. Iya ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya adatul hasr. Hasr itu asal katanya kloso. Kloso itu kalau orang Arab, termasuk kita lah, kalau kita duduk di atas tanah, maka banyak tanah kerikil yang mungkin nempel, bersentuhan dengan kita. Tetapi ketika kita duduk tidur di atas tikar, maka selain kita
tidak ada lagi. Jadi tanah, rumput itu terputus semuanya. Maka ketika iyyaka na'budu, seakan-akan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya hanya, artinya selain Allah gak ada yang kita beribadah. Kita hilangkan, orang kalau sudah bisa beribadah hanya kepada Allah, selain Allah minggir, ini insya Allah kita bisa. Yang kadang-kadang yang susah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini kadang-kadang ngapunten, ini yang susah. Terus kalau kita butuh minta ke orang, gak apa-apa, itu bukan minta pertolongan kepada orang, tapi kita minta kepada Allah melalui sebab. Maka harus selalu kita punya pikiran ketika kita butuh, ngapunten gampangane jaluk tangan lah. Minta, kita datang ke teman kita minta pinjam, itu sebab yang harus kita i'tiqadi, harus kita yakini bahwasanya kita minta kepada Allah pertolongan sebab teman tersebut untuk ngasih pinjaman. Maka iyyaka nasta'in ini yang kadang-kadang agak ada yang sudah lepas dari itu semua. Yang patut kita perhatikan, idealnya orang berdoa itu sama dengan Al-Fatihah. Setelah bismillah itu apa? Makanya kalau saya ketika imam doa, dari mulai a'udzubillah itu sudah angkat tangan, bismillah itu sudah angkat tangan, itu alhamdulillah itu sudah doa semua itu. Maka idealnya orang berdoa minta kepada Allah pertama adalah memuji. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maka ketika suatu saat kita mau mohon kepada Allah, doa sendirian lagi butuh nopo, langsung ya Allah panjenengan sang ngatur alam semesta, panjenengan ingkang maringi rizki, panjenengan ingkang nekaaken, itu harus kita dulukan. Setelah itu baru memposisikan diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti kula niki lemah, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kekuatan ya Allah, hanya kepadamu kami memohon. Baru isi doa. Niki diajari kalian Gusti Allah, cara bikin proposal yang benar berdoa kepada Allah itu ada aturannya. Proposalnya apa? Muji dulu. Ya Allah, ngapunten Gusti, curhat bahasanya. Gusti ngapunten, yoga mek siji tapi ya ndablek sing saged ngatur niku panjenengan Gusti. Sing saged ngluluhaken nati yoga kula niku panjenengan Gusti. Kula mboten saged napa-napa. Udah curhat, ya, nah anak nakal rezeki ya Allah. Sekarang ini semuanya mahal Gusti. Sedangkan yang bisa mencukupi semuanya alam semesta ini panjenengan. Rizki ini wong sa Indonesia mboten tidak berat bagi engkau ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan bangsa ini. Baru minta. Itu ideal dalam berdoa. Ketika iyyaka na'budu itu dalam hal seakan-akan kita memposisikan Anda siapa, kita siapa, yang kita sembah itu siapa, posisinya kudu jelas. Sehingga saat itu manusia itu insya Allah sumbungnya nggak ono. Yang insya Allah sempat saya sampaikan, kalau masalah ibadah, kalau masalah ilmu, kita manusia kalah sama jin, kalah sama iblis. Ini sempat saya sampaikan. Ibadah sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu sudah ibadah jutaan tahun. Masalah ilmu kita baru saya asbabun nuzul maknanya saya baru nyari di buku itu pun katanya iblis dan jin ketika ayat Al-Quran turun dia ada.
ngerti kapan, maka ilmu kita, ibadah kita ngapunten di hadapan iblis, di hadapan jin, nggak ono apa-apa. Yang membuat iblis itu tertolak, yang membuat setan-setan profesornya itu tertolak, kenapa? Ketika ana khairum minhu, ketika dia sudah memproklamirkan Gusti saya lebih baik dibandingkan Adam. Walaupun benar ibadah iblis benar lebih banyak dibandingkan Adam, maka hadirin, walaupun jenengan sudah tahap khusyuk, sudah haji, umroh bendino, maksudnya tiap tahun umroh, tiap sedekah banyak, ketika kita sudah merasa lebih baik dibandingkan yang lain, maka kita belum sempurna sholat kita, karena kita sudah merasa lebih unggul dibandingkan yang lain. Pun ternyata jamnya sudah 5.32, saya buka pertanyaan, barangkali wonten ingkang tanglet, monggo. Monggo. Ayo tat, sampean pancing, kudu. Nggak apa-apa. Pertanyaan itu selalu pertanyaan itu walaupun Anda tahu, tapi Anda ingin orang lain tahu, itu bagus. Jadi jangan dianggap takon wis ngerti terus takon dianggap sebagai koyok Bani Israil lah. Bukan. Walaupun itu mancing biar orang-orang yang lain lebih paham. Monggo jenengan pancing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, pada waktu kadang-kadang sholat tahajud sama witir, itu ada perasaan nggak nyambung. Maksudnya kok tidak seperti kalau kita mau sholat jamaah yang wajib. Nah itu gimana caranya supaya kita itu bisa merasakan sholat itu betul-betul, karena katanya itu sholat tahajud habis itu baca doa biasanya diajabin Allah. Nah itu minta tolong dijelaskan, karena merasa ragu-ragu kadang-kadang sehingga mau sholat tuh nggak puas itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon. Nunggu tetnya berhenti biar sholat kalau jamaah itu insya Allah kekhusyuannya lebih dibandingkan sholat sendiri. Maka kalau bisa jamaah, kalau ketinggalan ajak anak atau istri atau ponaan jamaah, karena sholat jamaah saya nggak ngomong masalah tafdulu 27 derajat, saya nggak bahas itu, tapi minimal konsentrasi jenengan lebih baik dibandingkan sholat sendiri. Nah untuk sholat tahajud, untuk berdoa setelah sholat tahajud ini saya gunakan logika mawon, saya gunakan logika. Sopo wae sing gelem moro nang omaku, ini misalnya Pak Anu, sopo wae sing gelem moro nang omaku njaluk takluki 24 jam. Oke, 24 jam. Orang akan datang ke rumah, misalnya posisi saya sebagai bupati, umumnya jam kerja. Mulai jam 7 isu atau ada sebelum subuh, jam subuh sampai jam kerja itu umumnya
datang pada jam-jam itu, dan jam-jam itu pasti ngantri karena banyak yang datang. Tapi kalau sudah datang di atas jam 10, itu biasanya orang-orang khusus. Mendayo nang bupati kok dhuwure jam 10, itu orang-orang spesial. Sholat, kalau jenengan ngapunten, sholat ketika berjamaah, bukan Allah nggak mengijabahi, diijabahi. Ud'uni astajib lakum. Tapi ngantri di ACC, banyak yang minta. Tapi ketika jenengan sholat di pertengahan malam, yang saat itu orang tidur, berarti panjenengan orang spesial. ACC-nya gampang, cepat. Kenapa? Yang antri nggak banyak. Sak Sidoarjo ini dihitung yang sholat malam itu munggo ini ditelok, walah, iku bisa dihitung pakai tangan. Tapi kalau sholat jamaah sak Sidoarjo banyak Pak, tiap masjid ada. Walaupun kalau mau doa habis zuhur itu biasanya jamaah dikit. Nah itu sebenarnya juga di Sidoarjo mustajabah. Kenapa? Sedikit yang doa. Kalau habis maghrib, habis sisa jamaah ke doa, misalnya ngapunten kurang cepet, kenapa? Yang ngantri banyak. Nah ideal apa? Jam-jam yang ketika orang lagi nggak minta, di antaranya pertengahan malam. Maka saat itu dalam beberapa riwayat hadis, ketika orang minta itu langsung kepada Allah dalam bahasa sampai no para malaikat, sampai non kepada umat Islam sing jaluk saiki langsung diijabahi, dalam artian seperti itu. Maka bersyukurlah orang yang mampu bangun tengah malam, gak bangun toh, gelem sholat, baik sholatul lail, qiyamul lail, terserah jenengan sebut tahajud boleh, sebut qiyamul lail boleh, monggo. Habis itu kita tutup witir dungo. Idealnya nyuwun ini kuau seperti digambarkan surat Al-Fatihah. Muji dhisik, Pak. Itu caranya. Muji, memposisikan diri, baru kita minta. Insya Allah cepat diijabahi ambek Gusti Allah. Lo kok durung dikasih? Berarti Allah memberikan ijabah itu dalam bentuk yang lain. Jadi ijabah itu macam-macam, tidak pasti ketika kita minta HP langsung dikasih HP, enggak selalu. Karena Allah lebih paham dengan kita minta HP tapi awak milu durung duwe sangu, maka dikasih dengan sangu. Atau awak milu durung bayar SPP, njaluk HP kepengin tapi SPP belum dibayar. Allah bayarkan SPP-nya dulu, bukan HP-nya. Maka kita minta di tengah malam, jenengan yakin mustajabah. Cuma diijabahinya dalam bentuk, bisa jadi dalam bentuk lain. Kurang lebih ngoten, Pak. Insya Allah mustajabah. Insya Allah kalau sholat tengah malam semakin gelap semakin baik, merendahkan diri di hadapan Allah akan semakin baik, pasti diijabahi. Saya langsung menggunakan bahasa pasti, Pak, diijabahi. Cuma tidak selalu dalam bentuk apa yang kita minta. Mungkin Allah, dan bukan mungkin, Allah pasti lebih tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kurang lebih ngoten. Mbak menawi wonten yang lain, monggo. Atau sudah waktunya? Benar. Izin bertanya, Ustaz. Monggo. Berkaitan dengan doa, Ustaz. Nah, tadi kan sempat disampaikan bahwasanya doa itu pasti dikabulkan, Ustaz. Nah, bagaimana batasan antara semisal kita berdoa terus itu dikabulkan dengan berdoa terus dikabulkan karena itu lebih kepada apa, Ustaz? Kita seakan-akan minta tapi tidak ada rasa kasih sayang gitu, Ustaz. Dari misalnya kita minta ke orang tua, minta pisau misalnya, Ustaz. Nah, terus dikasih gitu karena hanya melihat
anaknya aja gitu Ustaz, tanpa merasa kasihan kepada anaknya gitu Ustaz. Perbedaan antara Allah ini sayang kepada hambanya atau Allah ini sedang menguji hambanya dengan diijabahnya doa itu Ustaz. Perbedaannya Ustaz. Oke, terima kasih. Ini kurang lebih antara diijabai sama istidraj. Istidraj itu dilulu. Selama kita dalam bahasa, selama kita minta yang tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada mutus silaturahim di dalamnya, maka itu ijabah. Ya kalau kita panjenengan sholat, idealnya kan lagi tadi. Nah, iya kan na'budu. Yang ideal apa? Ibadah dulu, baru wanastain, baru minta. Bukan ujuk-ujuk minta. Lah kalau panjenengan minta langsung diijabai, itu tandane ngapunten istidraj. Dukun, bahkan ngapunten banyak orang non muslim dungone iku luwih mustajabah timbang panjenengan dalam tanda kutip. Ada di beberapa kebaktian, saya ngomong langsung aja di Amerika kebaktian, wallahu alam ada yang didesain, ada yang enggak. Ketika pendetanya itu berdoa amin berdiri, orang yang dulu lumpuh bisa berdiri, itu ada dalam doa mereka. Itu istidraj, karena tidak diawali dengan ibadah. Maka doa yang benar apa? Yang insya Allah mustajabah ya iyyaka na'budu, ibadah dulu, wa nasta'in. Setiap permintaan itu saya sering ngobrol lah sama teman. Saya punya teman itu rada ambu-ambu klenik, ambu-ambu dukun gitu. Malaikat itu gregetan sampe wong Jawa. Apa? Wong Jawa itu ndonga bahasa Inggris. Bahasa Jawa kok langsung dijabahi. Iku lho wong sing bendina nang masjid gak dijabahi. Lah ini yang bedanya istidraj sama mustajabah. Mustajabah itu insya Allah yang tidak ada dosa, tidak ada mutus silaturahim dan diawali dengan ibadah. Itu istijabah, dikabul. Tapi kalau diberi tapi ada dosa di situ, ada mutus silaturahim, insya Allah lebih ke istidraj dulu. Banyak orang dalam ada riwayat lain, misalnya sekilas ada orang berdoa ngapunten mantan begal, habis itu doa nang Gusti Allah, nangis semua syarat rukunnya dilakoni, nangis. Malaikat lapor nang Gusti Allah, Gusti mau zaman panjenengan ijabah ya apa lari tiang niku. Apa komentarnya Allah? Jarno, aku seneng krungu suarane, seneng. Nangis, Allah itu suka. Ya tentu pasti dikasih imbalan dalam bentuk yang lain. Biarkan dia minta terus, jaluk terus. Aku seneng krungu suarane. Suatu kali ada orang yo begedut, yo tak kabur, yo nggak karu-karuan, banyak dosa, minta. Karena malaikat gak usah dikasih Gusti. Kata Allah, kasih. Kenapa Gusti? Aku kering, capek mendengar suaranya, langsung kasih biar nggak doa lagi. Jadi kadang-kadang ketika kita minta gak diijabah, itu bukan Allah nggak sayang, justru sayang. Kenapa? Allah seneng mendengar suara panjenengan. Ketika kita minta langsung dikasih, jangan sombong. Bisa jadi iku Allah kering suara jenengan, langsung lu ijek mari ngono gantung omane. Itu tahap matur nuwun, itu banyak hal-hal seperti itu. Ketika kita doa diijabahi, jangan sombong. Ketika kita doa enggak diijabahi, juga jangan putus asa. Stabil iman kita. Pun sampun siang, mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi saged kepanggih malih dan akhirat dan ridha dan swargane Gusti Allah. Kepanggih malih mugi-mugi sedaya mawon. Akhirul kalam kita doa dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'fil ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma atmim 'alaina nurana wa ighfir lana rabbana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.